Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius, syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini pemirsa, kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kita Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Halo, Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam Mas Sikal dan segenap pemirsa Berita Satu. Terima kasih Pak Haidar sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Pak Haidar, sehat? Alhamdulillah sehat Mas, sama-sama. Alhamdulillah. Pak Haidar, kita kalau bicara Ramadan, ini kan pasti tiap tahun nuansanya kan berbeda ya Pak Haidar. Nah, tapi saya ingin tahu dulu, Pak Haidar biasanya memaknai Ramadan itu seperti apa? Kemudian ada yang berbeda tidak yang Pak Haidar rasakan di Ramadan tahun ini? Baik, Ramadan sebenarnya bagi kita ya orang nyebut sebagai riyadah gitu ya, sebagai olah rohani. Sebagai olah rohani untuk membuat kita menjadi orang-orang yang belajar untuk lebih bertakwa gitu ya. Dan setiap tahun kita akan berpuasa Ramadan bagi kaum muslimin yang menunaikannya, dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang berubah. Hanya untuk 2 tahun terakhir ini spesial karena kita menunaikan bulan puasa Ramadan ini dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga ada suasana kebatinan gitu ya, ada suasana rohani yang di satu pihak kita tetap gembira berpuasa, tapi di pihak lain Mas Sikal kita ada suasana prihatin ya. Betul. Ada suasana prihatin. Tapi bagi kita setiap muslim kan namanya musibah itu ya harus kita ambil makna dan hikmahnya gitu. Harus kita ambil inspirasi yang ya mencerahkan. Jangan kita larut dalam suasana musibah ini lalu kemudian kita tidak syukur nikmat. Jadi tetap semangat berpuasa Ramadan, tetapi kita bagaimana menghadapi COVID-19 ini juga dengan sikap rohani yang positif gitu ya. Oke. Itu yang kita rasakan. Ya Pak Haidar, selain pandemi juga kita tahu di beberapa daerah juga ada bencana alam begitu ya Pak Haidar. Tadi Pak Haidar menarik menyinggung mengenai masalah syukur nikmat. Ini kan bersyukur itu kan tidak mudah sebetulnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya dan bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati Ramadan? Baik, jadi begini Mas Cika. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ma asoba min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bahwa setiap musibah yang menimpamu Allah itu ada atas izin dan kuasanya, dan barang siapa yang beriman kepadanya dia akan dicerahkan hatinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, kita ini umat manusia, siapapun dia, sesungguhnya kan diberi nikmat Allah begitu rupa, baik yang bersifat fisik sampai pada nikmat ruhani berupa iman. Nah, dalam keadaan normal itu orang kan biasanya senang ketika dapat nikmat, sebaliknya juga suka menyesali dan meratapi ketika dia memperoleh musibah. Nah, bagi setiap muslim itu diajari agar kita ini tangguh hati gitu ya, bahwa ketika Allah memberi nikmat, termasuk dapat rezeki dan lain sebagainya, kita bersyukur agar nikmat itu tidak membuat kita lupa diri. Tetapi ketika ada musibah, COVID-19, banjir, angin topan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam hidup,
Allah memberikan kita kesabaran supaya kita sabar. Jadi antara syukur dan sabar itu satu paket itu, tidak boleh dipisah. Nah, ketika dapat musibah, bahkan ada unsur syukur juga. Syukurnya apa? Alhamdulillah musibah kita ini tidak seberat yang diderita orang, kan gitu. Dan kalau mungkin juga memperoleh rasa berat dari derita orang, kita bisa bersyukur juga. Siapa tahu Allah itu menguji musibah kita. Karena di ayat lain, Allah tidak mungkin memberikan musibah kecuali ingin menguji manusia. Pertama, siapa yang al-mujahidun, siapa yang paling bersungguh-sungguh dalam hidup. Yang kedua, as-sabirun, siapa yang paling bersabar. Nah, paket sabar, syukur, dan kesungguhan itu mestinya harus kita peroleh dan kita hidupkan lebih-lebih di bulan Ramadan. Pak Haidar, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan kembali. Kita kembali berbincang dengan Ketua PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Pak Haidar, di momentum Ramadan ini yang tidak kalah menjadi sorotan adalah persatuan umat. Pak Haidar, banyak sekali dinamika sosial yang bisa mempengaruhi persatuan umat, mulai dari politik dan segala macam. Pak Haidar melihatnya bagaimana umat menyikapi ini, terutama di bulan Ramadan ini? Baik. Ada modal penting sebenarnya yang dimiliki oleh bangsa ini maupun umat Islam sebagai mayoritas. Ini modal ruhaniyah, modal moral, dan modal sosial. Apa? Yakni perasaan kolektif bahwa kita menjadi bangsa yang majemuk. Dan dalam kemajemukan ini umat Islam itu sesungguhnya juga menjadi uswah hasanah, menjadi teladan untuk integrasi sosial. Dan secara umum sebenarnya kondisi kehidupan dan persatuan bangsa ini cukup positif. Nah, tetapi memang ada momen-momen ketika kita terganggu, gitu ya. Ketika ada semacam predator lah begitu, kecil-kecilan atau mungkin juga menengah, yang membuat kita lengah sebagai bangsa, sebagai umat. Nah, biasanya yang sering mengganggu itu persilangan kepentingan karena politik dan rebutan kue gitu ya, rebutan ghanimah gitu ya. Biasa kan kalau pesta usai itu orang rebutan gitu ya. Atau bagi yang nggak kebagian lalu nyesal dan marah. Gitu. Nah, momen-momen seperti ini sesungguhnya bisa kita sembuhkan ketika kita mempertimbangkan bahwa ada kepentingan utama yang lebih harus kita kedepankan, yakni ya tadi apa yang Mas Cikal sebut sebagai persatuan bangsa, persatuan umat. Dan umat Islam tentunya kan punya jargon, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Antara kita kaum muslimin itu biarpun berbeda pilihan politik, suku bangsa itu sebagai satu keluarga, satu saudara, dan waspadalah selalu, nah gitu kan, supaya Allah memberikan rahmat. Nah, yang kedua, kita sesama umat manusia, apapun golongan, agama, suku, ras, gitu ya, dan pilihan politik itu juga lita'arofu. Kita hidup ini untuk saling mengenal dalam perbedaan sekalipun. Nah, nilai-nilai ini harus terus kita suburkan. Nah, puasa sebenarnya kan merekat itu. Satu contoh misalkan, ketika dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang ngajak bertengkar itu kadang kita tidak diajari bagaimana cara menghadapinya. Tapi puasa ngajari kita. Tapi mengatakan, katakanlah kul inni shaimun, bahwa aku ini sedang berpuasa. Maknanya apa? Ketika ada situasi pemicu yang membuat kita retak sebagai umat dan bangsa, puasa melatih kita agar dewasa cara menghadapinya. Dengan cara tadi, inni shaim, artinya bahwa aku ini sedang berpuasa. Nah, setelah puasa
tentu aku ini orang yang sudah terlatih oleh puasa, maka tidak akan terganggu, terprovokasi, dan terpicu oleh hal-hal yang bersifat membuat kita ini lalu pecah atau potensi pecah sebagai umat dan bangsa. Yang tidak bisa direm juga Pak Haidar adalah kemajuan teknologi digital. Ini media sosial sulit sekali direm ya, karena kerap sekali permasalahan-permasalahan atau disparitas terjadi, itu pemicunya dari media sosial. Bagaimana cara ngerem itu bagaimana Pak Haidar? Baik, media sosial itu kan sebenarnya netral ya awalnya gitu ya. Semua media sosial itu netral. Tetapi dia menjadi tidak netral karena ketidakmatangan aktornya atau kita manusia penggunanya. Tahun ini kan diumumkan bahwa Indonesia itu termasuk netizen yang paling tidak sopan gitu ya. Paling tidak sopan se-Asia Tenggara gitu ya. Itu kan pukulan buat kita. Gimana mungkin bangsa ini dasarnya Pancasila, agamanya kuat, budaya luhur bangsa selalu jadi jargon kita. Kok kita menjadi orang-orang yang tidak sopan dan buruk di dalam bermedsos? Nah, boleh jadi ini karena seperti mainan Mas Cikal. Mainan baru itu membuat kita beradaptasinya cukup lama dan gagal beradaptasi. Nah, kegagalan dan belum berhasilnya kita beradaptasi dengan media sosial itu membuat kita menjadi salah tingkah. Lalu akhirnya apa? Kita menjadi orang yang mudah terpapar oleh hoax, kebencian, ujaran permusuhan, dan hal-hal yang panas gitu ya dalam media sosial. Tapi bersamaan dengan itu memang juga perlu ada regulasi. Coba aja lihat sekarang ini di medsos kita ini kan biarpun ada undang-undang ITE gitu kan, tetapi tetap saja mereka yang berbuat seenaknya, buzzer misalkan, itu masih leluasa. Jadi dua faktor itu yang harus kita bangun. Kematangan, kedewasaan, dan sikap akil balik kita sebagai pengguna medsos. Yang kedua, regulasi. Oke, Pak Haidar, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih bersama dengan Bapak Haidar Nasir. Pak Haidar, tadi sudah diketahui ya bahwa ya memang pergerakan medsos ini sekarang bisa dikatakan biangnya nih, salah satu biangnya perpecahan begitu ya. Nah, yang harus jadi penyeimbang kan sebetulnya organisasi besar, kalau kita bisa katakan juga Muhammadiyah. Berada di mana Muhammadiyah dalam kunci permasalahan ini, Pak Haidar? Baik, kami sebagai ormas besar yang sudah lebih dari 1 abad tetap menjalankan misi dakwah. Dakwah itu kan mengajak orang pada kebaikan, kemudian mencegah dari keburukan, dan mengembangkan hal-hal yang konstruktif di dalam kehidupan. Nah, kita akan tetap melakukan edukasi kepada masyarakat. Pertama, agar seluruh warga bangsa ini tetap berada di dalam garis bahwa persatuan, ukhuwah, dan persaudaraan kita dalam keragaman itu menjadi sesuatu yang mahal harganya, yang tidak boleh kita pertukarkan oleh kontestasi politik dan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Gitu ya. Yang kedua, kita ingin dan terus mengedukasi bukan hanya warga tapi juga elit. Kan kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepala, gitu kan. Jadi para elit, baik elit agama maupun elit negeri, itu harus pandai-pandailah dan punya kearifan untuk bikin pernyataan dan melangkah. Agar apa? Tidak menjadi faktor pemicu. Biasanya kegaduhan dan keributan bermula dari para elit ini. Nah, yang ketiga, kita akan menggunakan jalur keluarga dan pendidikan sebagai ikhtiar yang long term agar masyarakat Indonesia itu akil balik, dewasa dalam bermedsos dan hidup dalam interaksi sosial yang beragam. Nah, semangat inilah yang kami sebut sebagai
gerakan pencerahan atau harokatut tanwir di dalam dakwah kita, mencerahkan jiwa, alam pikiran dan orientasi tindakan sehingga kemudian ini menjadi agenda kolektif kita sebagai bangsa. Pak Haidar, menarik kalau saya tadi Pak Haidar singgung soal pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sebetulnya kunci peradaban begitu ya. Ketika peradaban itu maju, tentu infrastruktur pendidikan harus baik. Menurut Pak Haidar, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian juga Muhammadiyah, apakah perlu ada revolusi konsep pendidikan seperti itu atau bagaimana dalam pandangan Pak Haidar? Kita selalu mengalami keterputusan di dalam kebijakan pendidikan nasional kita. Ganti menteri lalu selalu ada sesuatu yang baru, tetapi yang baru tidak berkesinambungan. Mestinya ada hal yang fundamental yang harus tetap tidak boleh berubah, yakni prinsip pendidikan untuk membentuk akal budi berbasis pada iman, takwa, akhlak mulia, dan persatuan bangsa. Itu tertera di dalam pasal 31 UUD 45. Nah, para menteri yang baru tidak boleh keluar dari itu. Kalau dia bikin kebijakan ingin mempercepat kualitas kemampuan teknologi atau kemampuan kognisi, itu bisa saja. Tapi jangan bikin lembaga pendidikan dan sekolah menjadi pabrik misalkan. Nah itu. Nah, kecenderungan menjadikan lembaga pendidikan menjadi pabrik inilah yang menjadi awal dari kita kehilangan momentum untuk mengarahkan pendidikan sebagai apa yang tadi Mas Cikal sebut pilar membangun peradaban. Nah, yang kedua, kualitas pendidikan kita, daya saingnya maupun juga kondisi guru itu masih belum kuat. Bahkan yang menarik misalkan mestinya kemampuan teknologi di saat kita pandemi itu harusnya tinggi. Toh setiap hari baik sejak menteri maupun para pejabat negeri itu selalu bilang tentang revolusi 4.0. Tapi nyatanya kita gagap menghadapi pendidikan berbasis daring di era pandemi. Nah, yang terakhir tentu apa yang diperlukan adalah spiritualitas dan nilai-nilai luhur harus menjadi komitmen moral. Ini tidak ada urusannya dengan kelompok agama maupun kelompok yang lain. Indonesia itu dasarnya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Indonesia itu basically umatnya umat beragama. Agama apa saja. Nah, yang terakhir, Indonesia itu punya kebudayaan untuk bangsa. Maka nilai-nilai luhur termasuk spiritualitas dan moral itu harus menjadi DNA-nya Indonesia dan generasi Indonesia. Bahkan kita bisa maju menjadi bangsa yang unggul bersama bangsa yang lain karena kekuatan di dalam aspek moralitas, integritas sosial dan nilai-nilai yang utama itu. Pak Haidar, saya mungkin butuh kalimat penutup, closing statement dari Pak Haidar. Bagaimana caranya agar kita tentu sehabis bulan Ramadan menuju Idul Fitri ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian bangsa ini juga akan terus makin baik. Apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini, dan tentunya wejangan-wejangan juga dari Pak Haidar, karena tentunya orang yang iseng untuk mancing-mancing emosi, mancing-mancing perpecahan juga masih banyak, Pak Haidar. Closing statement dari Pak Haidar. Baik, bagi segenap kaum muslimin, jadikan puasa sebagai transformasi spiritual, intelektual, dan perilaku agar kita menjadi insan Indonesia yang dewasa, yang menyebarkan nilai-nilai Islam sebagai ajaran yang damai, ajaran yang menyatukan, ajaran yang menumbuhkan kepasrahan, sekaligus juga ajaran yang membangun dan menyebarkan nilai-nilai kemajuan. Ketika mayoritas Muslim di negeri ini menjadi kekuatan integrasi sosial dan nasional, menjadi pemersatu umat, maka tidak akan ada predator apapun yang mengganggu
keutuhan kita sebagai bangsa. Dinamika selalu terjadi, tetapi kalau kita dewasa sebagai bangsa, maka kita akan menjadi umat yang mampu sebagai teladan atau uswah hasanah dalam menjadikan Indonesia tetap negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dalam kebersamaan. Baik. Dan puasa adalah tonggak membangun kita menjadi bangsa yang berkeadaban tinggi. Baik. Baik, terima kasih Pak Haidar atas waktunya dan pemaparannya bersama kami. Jaga kesehatan selalu, Pak Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Cikal. Terima kasih semuanya. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan. Saya Cikal Mutazam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.